Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ulfia Rahmi. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, jangan lupa juga like, komen, dan share. Tahu nggak sih apa itu kamera, teman-teman? Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang dicapai umat manusia. Lewat jepretan dan bidikan kamera, manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam bentuk gambar, mulai dari sel manusia hingga galaksi di luar angkasa. Perkembangan teknologi kamera semakin pesat dewasa ini ditandai dengan munculnya berbagai macam jenis kamera digital. Selain untuk mengambil gambar diam yang sering disebut dengan foto, kamera digital juga dapat merekam atau menangkap gambar yang bergerak dalam bentuk video. Oke, sekarang kita lanjut di sejarah kemunculan kamera. Tahu nggak sih teman-teman, kamera itu ditemukan pada tahun sekitar keberapa? Tahu nggak sih, kamera ini ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi yang lalu loh, oleh seorang ilmuwan muslim legendaris yang bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Sebelum dipopulerkan oleh Al-Haytham ini, pada zaman sebelum Masehi sudah tercatat bahwa konsep ini ditemukan oleh seorang filsuf yang bernama Mozi pada zaman sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 1627 sampai dengan 1691 Masehi, Robert Boyle mulai menyusun kamera yang berbentuk kecil dan tanpa kabel. Jenisnya kotak kamera obscure pada tahun 1665 Masehi. Kemudian 900 tahun yang akan datang, berangkat dari penemuan Al-Haytham atau Al-Hazen, pelat foto pertama kali digunakan secara permanen untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh kamera obscure tersebut. Selanjutnya, pengembangan kamera ini sudah dimulai 1 abad sebelumnya, yaitu semenjak tahun 1885 loh, oleh seorang George Eastman yang memulai produksi film kamera, yang kemudian berkembang lagi menjadi seluloid pada tahun 1888 sampai dengan 1889. Kemudian, kamera digital pertama dipasarkan secara komersil dan dijual pada bulan Desember 1989, yaitu di Jepang oleh perusahaan yang bernama Fuji. Tahu nggak sih teman-teman prinsip kerja kamera itu gimana? Kalian bisa lihat pada gambar di tersebut ya, di bawah judul, dan aku akan menjelaskannya. Baiklah, prinsip kerja kamera adalah menangkap cahaya. Cahaya masuk ke dalam kamera melalui bagian disebut lens atau lensa. Lensa juga berfungsi untuk mengatur supaya cahaya secara tajam difokuskan. Yang dimaksud dengan fokus di sini adalah saat cahaya yang dilewatkan tepat jatuh ke bidang sensor kamera, seperti setelah cahaya lewat kornea mata kita dan tepat jatuh di retina, maka kita bisa fokus melihat suatu objek yang ada di depan, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut di klasifikasi fotografi. Teman-teman tahu nggak sih ada berapa klasifikasi terbesar dalam dunia fotografi? Oke, kita bahas sama-sama di sini ya. Secara umum ada 4 klasifikasi besar dalam dunia fotografi. Yang pertama, fotografi amatir, kemudian fotografi komersial, fotografi jurnalistik atau fotojurnalis, dan yang selanjutnya yaitu fotografi sebagai medium seni atau fotografi as medium of art. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, fotografi amatir. Fotografi amatir adalah bidang umum dan paling besar pengikutnya di dunia loh, karena jenis praktik fotografi ini umumnya tidak berorientasi pada profit, akan tetapi lebih pada tujuan rekreasional, hobi, hasrat, passion, atau kesenangan. Keahlian dan hasil foto yang ditampilkan oleh para fotografer di jenis ini dapat disandingkan dengan para fotografer profesional loh. Yang kedua, fotografi komersial. Jenis praktik fotografi ini berbanding terbalik dengan fotografi amatir tadi loh. Seorang fotografer komersial akan dapat
bayaran atas foto yang ia hasilkan berdasarkan pesanan atau keinginan kliennya. Adapun jenis fotografi komersil ini yaitu ada 5. Yang pertama, fotografi periklanan. Yang kedua, fotografi panggung. Yang ketiga, fotografi komentar. Yang keempat, fotografi studio. Dan yang kelima, fotografi pernikahan dan pranikah atau biasa disebut foto wedding atau prawedding fotografi. Klasifikasi fotografi yang ketiga adalah fotografi jurnalistik. Fotografi jurnalistik ini pada dasarnya tergolong pada fotografi komersial tadi. Namun seiring dengan berkembangnya media massa, terutama media cetak di abad ke-20, foto jurnalistik ini pada dasarnya merupakan perkembangan dari jenis fotografi dokumenter. Yang keempat, fotografi sebagai medium seni. Fotografi seni dapat mengambil berbagai hal dalam dunia fotografi itu sendiri untuk kepentingan masing-masing. Fotografi seni yang lebih cenderung meletakkan aspek komersial pada hasil cetak fotonya loh. Salah satu hal penting yang membedakan antara fotografi seni dan jenis praktik fotografi lainnya adalah subject matter yang diangkatnya. Nah, dari tadi kita bahas masalah fotografi nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih sejarah fotografi itu bagaimana? Ayo kita bahas sama-sama. Sejarah fotografi. Fotografi yang lahir lebih dari seabad yang lalu diartikan sebagai melukis dengan cahaya, atau fotografi disebut sebagai proses pembuatan gambar dengan cahaya. Munculnya fotografi tidak ditemukan begitu saja, namun sudah mengalami fase perintisan yang cukup panjang loh oleh para tokoh-tokoh perintisnya. Hakikatnya, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam fotografi bertumpu pada 2 ilmu, yaitu ilmu fisika dan ilmu kimia. Penemuan tersebut terus dikembangkan dan disempurnakan yang menghasilkan film, yaitu merupakan suatu medium yang pekat cahaya dalam proses perekaman suatu objek sebagai upaya penciptaan imaji fotografi. Oke teman-teman, demikian pembahasan pada kali ini. Semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.